Data pribadi warga bocor, siapa yang teledor? Oleh Sri Indrianti. Mendapatkan jaminan keamanan di negeri ini menjadi salah satu hal yang cukup sulit diharapkan. Pasalnya, aktivitas kriminal tak lagi hanya di dunia nyata. Kini, aktivitas tersebut telah merambah ke dunia maya. Ya, kejahatan digital namanya. Kejahatan yang tak kasat mata namun ada. Bahkan dampak buruknya nyata di hadapan. Sebagaimana dilansir dari kompas.com pada 21 Mei 2021, bahwa terdapat 279 juta data penduduk yang dibobol dari laman BPJS Kesehatan. Melalui sebuah tweet yang viral pada Kamis 20 Mei 2021, disebutkan data penduduk yang bocor ini dijual ke forum online, Right Forum, oleh seorang member dengan nama samaran Coach. Isu kebocoran data pribadi warga ini bukanlah yang pertama kali terjadi, melainkan sudah kesekian kali. Semestinya, kasus ini segera ditangani secara serius supaya tak kembali berulang. Sebab, kebocoran data pribadi ini bukanlah hal yang tampak main-main. Terlebih kejahatan siber senantiasa mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Terdapat beberapa dugaan penyebab terjadinya kebocoran data pribadi ini. Ismail Fahmi menyebutkan ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan data digital. Pertama, dari sisi teknologi. Ismail menerangkan harus dilihat apakah alat-alat dan software yang digunakan selalu diupdate atau tidak. Kemudian, sumber daya manusia yang mengelola ini pun harus mumpuni dalam pengelolaan keamanan data. Ketiga, proses dalam pengelolaan ini harus rigid dan selalu ada pengecekan berkala, entah setiap hari atau mingguan. Hal ini jelas perlu dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga penyebab pasti adanya kebocoran data pribadi penduduk ini dapat segera diketahui. Adapun usulan untuk segera disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kiranya bukan satu-satunya solusi yang tepat. Sebab, selama negara ini masih menggunakan sistem kapitalisme demokrasi dalam mengatur negaranya, maka undang-undang yang ada hanya akan menjadi pajangan. Undang-undang tersebut tak akan menjadi instrumen hukum yang akan menjerat pelakunya dengan tegas. Sudah menjadi rahasia umum yang tak bisa ditutupi lagi, bahwa instrumen hukum di negeri ini bak pisau yang senantiasa tajam ke bawah. Islam sebagai sistem mulia menyelesaikan setiap persoalan secara tuntas, termasuk dalam hal keamanan masyarakat. Sebagaimana sudah diketahui bahwa Islam dalam institusi khilafah memberikan jaminan keamanan bagi masyarakatnya, baik muslim maupun non-muslim. Jaminan keamanan yang diberikan oleh khalifah salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan atas keamanan data pribadi masyarakat tanpa memandang status masyarakat tersebut. Pada era serba digital seperti ini, jelas peluang terjadinya kejahatan di dunia maya selalu ada. Untuk itu, dibutuhkan instrumen teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni agar keamanan data pribadi masyarakat dapat terjamin dengan baik. Juga, antar lembaga negara yang berkaitan harus bekerjasama saling bersinergi, sehingga tak terjadi tumpang tindih wewenang. Pun, dibutuhkan juga instrumen hukum yang terrealisasi dalam aturan yang jelas, sehingga tak terjadi tarik ulur kebijakan yang berpeluang semakin melemahkan jaminan keamanan. Hal ini benar-benar bisa dilakukan jika negara berdaulat penuh secara mandiri, yakni dalam institusi khilafah. Khilafah pun tak mudah menampakkan kelemahan negara dengan meminta bantuan asing. Khilafah dengan sekuat tenaga memberikan perlindungan data pribadi masyarakat, sehingga jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat bukanlah hal yang mustahil diperoleh dalam naungan khilafah.